Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Alwan Fauzan Nasrullah dari kelompok 16 Praktikum Penelitian Operasional 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan metode transportasi. Jadi di sini diketahui eh, perusahaan Green Grow merupakan produsen pupuk organik yang memiliki tiga pabrik utama yang terletak di Bandung, Solo, dan juga Kediri. Ketika pabrik ini memproduksi pupuk dengan kapasitas yang berbeda, yaitu 200 ton untuk pabrik Bandung, 150 untuk Solo, 180 untuk Kediri. Pupuk organik tersebut akan didistribusikan ke empat kawasan pertanian utama, yaitu Jember, Blitar, Semarang, dan Yogyakarta, yang masing-masing membutuhkan 100, 120, 150, dan 160 ton pupuk. Biaya distribusi per ton dalam ribuan rupiah dari pabrik ke masing-masing wilayah pertanian adalah sebagai berikut. Eh, Berdasarkan informasi tersebut, tentukan lokasi pengiriman pupuk organik dari setiap pabrik ke kawasan pertanian agar total biaya pengiriman dapat diminimalkan. Selesaikan menggunakan metode transportasi dengan software Microsoft Excel, POM-QM, dan RStudio. Oke, jadi hal pertama yang akan kita lakukan yaitu menyelesaikannya dengan Microsoft Excel. Nah, pertama-tama kita buat eh, tabel seperti ini, sini ada kawasan pertanian dan juga pabriknya. Nah, setelah itu kita masukkan data biaya distribusi per tonnya dalam ribuan rupiah, 55, 60, 70, 65. Nah, sebelum di bagian sini kita masukkan kapasitas pupuk yang mereka punya yaitu 200 untuk Bandung, 150 untuk Solo, 180 untuk Kediri. Lalu sini ada demand-nya dari masing-masing kawasan, jadi Jember, Blitar, Semarang, dan Jogja. Nah, hal yang selanjutnya kita lakukan yaitu kita harus mengetahui apakah jumlah dari demand ini sesuai dengan kapasitas. Jika sesuai, maka kita tidak perlu menambahkan dummy. Cara mengetahuinya adalah dengan menggunakan rumus sama dengan if. Kita masukkan sum, jumlah dari demand, tutup akan sama dengan jumlah dari supply atau kapasitasnya. Kita tutup. Lalu, value if true-nya. Kita tulis di sini aja, oke. Kalau misalnya udah sesuai. Dan jika tidak, kita terangkan tambah dan. Jadi kita tutup rumus ya. Enter. Oke, sini karena hasilnya itu oke, berarti kita tidak perlu menambah dummy atau kita bisa lanjutkan ke penyelesaiannya. Agar lebih efisien juga, kita bisa copy paste tabelnya aja. Oke, nah, di sini bisa kita hapus aja karena kita udah pakai ini lagi. Kita lakuin aja. Lalu ini bisa kita klik konten. Ini pilih konten. Ini kita bisa masukkan rumus sum untuk menjumlahkan dari yang ini. Sama rumusnya. Yang ini juga sama. Nah, itu yang akan kita lakukan adalah kita akan menggunakan bagian dari Excel itu dah software. Nah, set objektifnya kita masukkan di sini. Oh, sebentar. Kita tulis di seluruh biaya minimum.
Lalu di sini kita tulis rumusnya itu sama dengan eh, sang produk ini dan juga ini. Kita lanjut ke data lagi. Nah, di sini kita set objektif dulu, dimana kita memilih ini dengan rumus yang tadi sudah kita masukkan juga. Lalu kita, karena ini mencari nilai minimal, kita pilih bagian minimal. By changing variable cellsnya, kita pilih di bagian yang ini. Setelah itu, untuk constraint-nya, kita tambahkan demand yang ini akan sama dengan demand yang ini. Lihat. Lalu, kapasitas yang ada di sini akan sama dengan kapasitas yang ada di sini. Oke. Lalu untuk solving metodenya, kita pilih simplex. Setelah itu kita solve. Oke. Nah, di sini dia dapat hasilnya, eh, di mana untuk mendapatkan solusi yang paling minimum. Pabrik Bandung akan memberikan 100 bagi Jember, 100 pada Jogja. Solo akan memberikan 90 ke Blitar, 60 ke Jogja. Pabrik Kediri akan memberikan 30 ke Blitar, 150 ke Semarang. Nah, dengan biaya minimumnya, yaitu dia dapat sebagai eh, 30.750. Oke, kita setelah ini kita melanjutkan ke software selanjutnya yaitu RStudio. Oke, kita sudah buka RStudionya. Lalu kita buka codingannya. Nah, pertama-tama kita masukkan dulu. Nah, di sini bisa kita running. Yang pertama adalah menggunakan sintak install dan aktifkan package dengan menggunakan sintaks tpsolve. Setelah kita install package, lalu tidak lupa kita menggunakan library agar bisa terbaca. Oke, selanjutnya kita memasukkan data biaya pengiriman. Di sini masukkan data biaya pengiriman itu. Lalu kita dan ini tuh sesuai dengan apa yang ada di tabel tadi. Jadi mana tadi bagian pengirimannya itu ada di pabrik-pabrik. Jadi yang atas ini bagian kawasan pertaniannya. Datanya sudah sesuai. Cara dengan aja. Oke, setelah masuk kita langsung bagian selanjutnya. Kita masukkan demand dan kapasitasnya. Sini demandnya di bagian R itu menandakan bagian supply atau kapasitasnya 200, 150, dan 180. Dan di bagian C-nya ini menandakan bagian demand. Jadi kita akan nah, setelah itu kita langsung aja kita print result menampilkan hasil menggunakan result sama dengan IP transport.
Oke, sini didapat juga dari RStudio, objective function atau nilai minimal itu sama, yaitu di 30.750 dengan eh, distribusinya itu sama, yaitu 100 dari Solo, 100, 100, yang ini 90, 60, dan yang ini 30, 150. Oke, setelah RStudio, kita mau ke software selanjutnya, yaitu kita akan menggunakan Pongkiam. Nah, pertama-tama di Pongkiam ini, yang pertama kita itu memilih modul, lalu kita di sini memilih transportation. Kita new, di sini source-nya atau dari sumbernya, karena ada tiga pabrik, kita pilih tiga, dan destinasinya, karena ini kawasan pertanian ada empat, kita pilih dengan objektifnya, kita pilih minimize, karena kita ingin mencari biaya minimal. Di sini, kalau ini kita 0115 kalau saya, kita masukkan. Oke, di sini udah didapat destination-nya, supply-nya dan demand-nya. Kita masukkan data dari Excel tadi aja. Nah, itu di bagian supply-nya, tidak lupa. Ini bisa kita ganti sesuai dengan yang ada di soal. Berbitar Semarang Jogja. Agar kita lebih mudah juga membacanya dengan keterangan jelas. Bandung. Dan yang ini Kediri. Setelah itu, kita lihat lagi, semuanya sudah sama. Nah, setelah kita ya lakukan ini, kita solve. Oke, di sini didapat solusi yang sama, yaitu nilai minimasinya ada di 30.750. Dan dari pabrik Bandung akan mengirim 100 ke Jember dan juga 100 ke Jogja. Dan pabrik Solo akan mengirimkan 90 ke Blitar dan 60 ke Jogja. Lalu ada di pabrik Kediri akan mengirimkan 30 ke Blitar dan 150 ke Semarang. Eh, kita bisa lihat juga shipment cost-nya di sini. Dari Bandung itu berapa, ke Jogja berapa, Solo, Jogja, ke Blitar dan Jogja. Lalu dari Kediri ke Blitar dan juga Semarang. Mungkin sekian tutorial yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, dari ketiga software yang berbeda itu didapatkan hasil dan juga pengalokasian yang sama, di mana hasilnya itu sama, yaitu biaya minimasinya semuanya sama di 30.750, dan untuk pengalokasiannya dari tiga software itu didapat juga sama. Sekian dari saya, kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.